Guna menciptakan rasa nyaman dan aman pada wisatawan di libur Lebaran 2022, Gabungan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Batu merazia anjal dan gepeng di sejumlah titik mangkal para pengemis di Kota Batu. Anak jalanan dan gepeng terjaring razia Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Batu. Mereka terjaring di beberapa tempat yang biasanya digunakan mangkal para anak jalanan dan gepeng di Kota Batu. Selain anjal, razia gabungan ini juga mengamankan para pengemis dari luar Kota Batu. Mereka yang terjaring merupakan pemain lama yang biasa memanfaatkan momentum libur Lebaran. Sengaja ke Kota Batu bukan karena faktor kekurangan ekonomi, melainkan sebagai pekerjaan. Untuk menghindari mereka beraksi kembali, rencananya belasan anjal dan gepeng yang terjaring razia ini setelah dilakukan pemeriksaan akan dilakukan pembinaan dan dipulangkan ke daerah masing-masing. Diharapkan dengan upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang libur Lebaran tahun 2022, Dinas Gabungan Satpol PP dan Dinsos akan terus menggencarkan razia anjal dan gepeng hingga libur Lebaran berakhir. Dalam PMKS itu terdiri dari 4 orang silverman dan 3 orang boneka. Kemudian setelah dilakukan pengamanan terhadap 7 orang tersebut, itu kita bawa ke posko di Dinas Sosial, kita lakukan BAP, kita minta identifikasinya dan segala macam sesuai dengan SOP. Kemudian setelah itu kita lakukan pembersihan. Dengan dimandikan, jadi kita suruh mandi, kemudian kita berikan, kebetulan karena ini bulan Ramadan, meskipun bulan Ramadan tapi kebetulan mereka tidak berpuasa, jadi mereka kita berikan makan dan minum. Kita kemudian cek juga kondisi kesehatannya. Dari hasil itu kemudian kita menyimpulkan bahwa dari 7 orang itu ada 3 orang yang dia pernah melakukan kegiatan yang sama itu pada bulan Maret tahun 2022. Dari ke-7 orang itu kita dapati ada 3 orang yang pernah terjaring dengan melakukan kegiatan yang sama pada bulan Maret tahun 2022. Itu langsung diproses oleh Dinas Satpol PP untuk dimintai keterangannya karena disinyalir mungkin sama dengan operasi yang pada saat yang lalu, dimungkinkan ada jaringan juga di situ, ada jaringan yang mereka melakukan itu dalam kondisi ada yang menyuruh gitu, dan itu menjadi sebuah pekerjaan. Kemudian bagi yang lainnya kita temukan juga kebetulan dari 7 itu ada 1 yang berkelamin wanita yang dia habis melahirkan gitu, itu sebagai boneka, dia pakai boneka gitu, dan memang memiliki kesulitan ekonomi gitu. Jadi kita berikan arahan dan pembinaan tentunya agar tidak melakukan hal yang sama. Nah, dari ke-7 orang itu setelah dilakukan pembersihan, kemudian kita berikan sembako agar mereka dapat mencari pekerjaan yang lain dan mampu bertahan sampai mendapatkan pekerjaan yang lain. Kemudian setelah itu juga kita berikan pakaian yang layak, kita suruh pakai baju yang baru. Kemudian juga terakhir kita antarkan mereka ke tempat tinggal dan kembali ke keluarganya masing-masing. Iwan Hikmawan melaporkan. Lebar jalan menyempit akibat dipergunakan parkir roda 4, arus kendaraan yang melintas di Jalan Raya Singosari tersendat. Antrian panjang kendaraan terjadi ketika angkutan umum menurunkan penumpang di badan jalan. Beginilah yang terlihat di depan Pasar Singosari, Kabupaten Malang memasuki H-2 Lebaran. Aktivitas pasar semakin meningkat sehingga pinggir jalan ramai dipergunakan menjadi aktivitas parkir dan angkutan umum yang berhenti di pinggir jalan. Kondisi ini berdampak pada semakin padatnya arus kendaraan yang melintas karena lebar jalan menyempit, sementara volume kendaraan yang melintas mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak hanya itu, banyak kendaraan angkutan umum seperti bis dan lainnya menurunkan penumpang di badan jalan, sehingga antrian kendaraan terjadi, terlebih pengendara sepeda motor yang semakin ramai melintas.
Menurut salah seorang warga menjelaskan, peningkatan arus kendaraan sudah terlihat sejak beberapa hari yang lalu, khususnya pada sore dan malam hari, serta diperkirakan kendaraan akan semakin ramai pada Sabtu malam ini. Di lokasi terlihat hampir sepanjang jalan depan Pasar Singosari dipadati kendaraan roda 2 dan roda 4, angkutan barang dan angkutan umum yang parkir, sehingga menyumbang kepadatan jalan selain aktivitas warga yang menyeberang di badan jalan. Gimana nih arus yang melintas di Jalan Raya Singosari ini, Pak Dwi? Lumayan padat. Padat sekarang. Cuma lancar. Mulai jam berapa itu? Mulai jam 4. Jam 4 pagi. Tapi di titik di pasar itu antrian lumayan itu. Ya, ada lumayan karena di situ kan tempuhan arus. Itu memang agak rame kalau pasar. Kemudian banyak juga bis-bis angkutan umum yang juga turunkan penumpang di jalan ini. Ya. Sejak kapan ini ramainya? Sejak hari berapa ini ada peningkatan arus? Mulai hari Senin kemarin. Senin kemarin. Oh, sudah cukup lama ya. Kira-kira puncak arus lewat ini kapan? Kemungkinan itu besok sama nanti malam. Nanti malam, Pak Dwi ya. Tapi lancar Pak Dwi ya? Lancar. Aman ya? Lancar, aman. Tapi biasanya kalau habis lebaran? Habis lebaran malah ke hari raya ketiga biasa ya? Kami. Berarti itu warga lokal ya berarti ya? Ya lokalan ya, kalau yang untuk yang orang mudik ya? Itu malah hari raya ketiga keempat mulai terlihat ya. Arus baliknya maksudnya. Balik, ya. Oh iya, kalau sekarang masih lumayan ya. Oke. Kan libur lumayan lama ini. Oke. Jadi perkiraan besok malam padatnya, puncaknya padatnya. Padatnya. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga jual daging ayam di pasar terus melonjak jelang Hari Raya Idul Fitri. Kini harga jual daging ayam di kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Harga sejumlah kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Salah satunya harga daging ayam sekarang mencapai Rp40.000 per kilogram. Daging ayam yang pada awal bulan Ramadan dijual dengan harga Rp32.000 hingga Rp25.000 per kilogram, terus mengalami kenaikan dan sekarang dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga daging ayam ini salah satu penyebabnya yakni mahalnya harga minyak. Sehingga harga daging ayam yang semula dijual dengan harga Rp32 hingga Rp35.000 terus melonjak dan sekarang di kisaran Rp40.000 per kilogram. Pedagang juga mengaku selain naiknya harga daging ayam, stok daging di kalangan pedagang juga menipis. Pasokan dari peternak ke pedagang juga berkurang. Sementara mahalnya harga daging ayam juga berdampak pada permintaan dari konsumen yang berkurang. Harga ayam berapa? 40. Naik sejak kapan? Naik lagi. Sejak kapan? 42 sekarang. 42. Ya. Sejak kapan Bu naiknya Bu? Apa itu semenjak minyak mahal itu loh. Terus naik terus ayam. Diperkirakan kenapa Bu kok naik? Nggak tahu. Nggak tahu juga apa itu gulaan gitu itu. Untuk stoknya sendiri seperti apa? Ya? Stoknya sendiri seperti apa? Sama berapa gitu. Oke. Cuma dikit, nggak kayak biasa ya. Kenapa Bu? Ya mahal itu. Ya semua mahal itu loh. Dulu kan masih 36, 35 gitu. Rame banyak. Sekarang sudah 40. Cuma dikit-dikit orang jual. Bu, orang beli itu. Penjualan seperti apa penjualan? Ya? Penjualannya seperti apa? Seperti apa ya? Agak turun semua. Iya, cuma dikit-dikit. Warung-warung, lalapan apa itu cuma dikit. Biasanya banyak, sekarang dikit. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki H-2 Lebaran, arus kendaraan yang masuk ke wilayah Malang Raya masih terlihat lancar dan belum terjadi kepadatan dan antrian kendaraan, khususnya di jalan utama menuju kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu. Arus terlihat normal seperti hari biasa. Beginilah yang terlihat beberapa jalan menuju pintu masuk ke wilayah Malang Raya pada H-2 Lebaran. Arus kendaraan dari arah Surabaya masih terlihat lancar dan belum terjadi kepadatan di pintu masuk Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu. Sampai dengan pukul 10 pagi, kendaraan dari arah Surabaya yang melintas Jalan Raya Karanglo sampai dengan Jalan Balai Aljosari, Kota Malang terlihat seperti biasa dan belum ada lonjakan volume kendaraan yang melintas baik kendaraan yang masuk dan meninggalkan kota dan Kabupaten Malang.
Tidaknya itu, arus kendaraan yang keluar dari eksit tol Karanglo menuju arah Karangploso dan juga Kota Batu masih terlihat lenggang sampai dengan gerbang perbatasan Kabupaten Malang dan Kota Batu, tepatnya di kawasan Pendem Kota Batu. Menurut petugas Poltas di kawasan Karangploso menjelaskan, arus terlihat lancar sampai dengan pukul 11 siang dan diperkirakan pada sore atau malam hari ini terjadi peningkatan kendaraan yang melintas menuju ke arah Kota Batu. Di pintu masuk ke arah Kota Batu, tepatnya di perbatasan dengan Karangploso sampai dengan pertinggaan Pendem, arus masih terlihat lancar. Hal yang sama terlihat di Jalan Dewi Sartika atas Pasar Kota Batu. Belum terjadi penumpukan arus kendaraan dan sesekali kondisi jalan ramai lancar. Arus lalu lintas agak padat sedikit, kalau siang ragak-ragak. Kalau sore jam 3 sampai jam 6 padat sekali. Sejak kapan itu Pak mulai ramainya? Mulai Kamis yang lalu. Kamis yang lalu? Ya. Diperkirakan sampai kapan ini Pak? Mungkin lebaran ke-10 masih ramai Pak? Ya. Berarti dari arah sana Pak ya? Dari arah timur. Arah timur ke Batu. Ke Batu Pak ya? Ya. Tapi pribadi semua Pak kelihatannya? Kelihatan nih. Soalnya motor sudah nggak boleh lewat ini kelihatan. Iya. Tapi pengaturan terus Pak ya? Alhamdulillah. Sampai jam berapa pengaturan Pak? Jam 11. 11 siang terus? Ya. Nanti jam 11 sampai jam 3 oplos. Jam 3 sampai jam 6 oplos lagi. Pak, harapan sebagai supporter seperti apa ke depan harapannya? Ya, dengan kondisi semoga jalannya lancar ya? Dan yang diseberangkan aman. Aman, oke. Ya, selamat. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, warga binaan di Lapas Wanita kelas 2A Sukun Kota Malang memilih mempercantik diri untuk berjumpa dan bersilaturahmi dengan keluarga saat Idul Fitri. Salon kecantikan yang berada di dalam Lapas Wanita kelas 2A Sukun Kota Malang dalam sepekan terakhir ramai dipadati warga binaan yang hendak mempercantik diri. Warga binaan atau napi di Lapas Wanita Sukun sengaja mempercantik diri agar tampil cantik di saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Ramainya warga binaan yang akan mempercantik diri dengan melakukan perawatan rambut seperti memotong dan smoothing membuat sejumlah pekerja yang merupakan warga binaan di salon tersebut kewalahan. Nina Siswiranti, salah seorang warga binaan yang merupakan pekerja di salon tersebut, mengatakan bahwa mendekati Lebaran jumlah warga binaan yang ke salon meningkat. Namun dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, dalam sehari mereka bisa melayani maksimal 4 orang yang melakukan perawatan. Sementara Nurul, salah satu warga binaan asal Nganjuk yang melakukan perawatan, mengaku sengaja mempercantik diri karena akan bertemu keluarga saat Idul Fitri. Selain untuk mempercantik diri dengan ke salon, juga bisa menghilangkan rasa stres selama berada di dalam lapas. Biar saya di blok itu nggak stres, nggak gimana jenuh terus tuh, sini kan bisa. Itu loh Pak, pikirannya tuh enak gitu loh. Ya kesini juga buat saya tuh nggak stres di blok, terus mau lebaran sekali, jadi saya mau ketemu keluarga, biar keluarga itu senang, terus saya tuh keluarga lihat saya tuh nggak susah itu loh Pak. Di sini kan namanya gimana ya, biar agak senang. Terus saya nggak rambut gitu apa nggak begitu sampai kumut-kumut gitu loh. Biar keluarga itu senang, gembira juga. Saya juga sehat di sini kan, biar kelihatan ya gitu Pak. Kasubsi Bim Kemaswat Lapas Perempuan kelas 2A Sukun Kota Malang, Hamlana Rizka Ahmad Effendi mengatakan, jika di lapas perempuan ini ada 2 macam pembinaan untuk warga binaan, yakni pembinaan pribadi dan kemandirian. Untuk salon ini sendiri termasuk pembinaan kemandirian, di mana pihak lapas menyiapkan warga binaan bersilaturahmi bersama keluarganya. Nantinya, saat Hari Raya Idul Fitri, silaturahmi warga binaan dengan keluarga melalui daring atau video call. Banyak sekali, jadi pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Perempuan kelas 2 Malang itu meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan intelektual, kepribadiannya, perilakunya, rekreasinya, dan pembinaan kemandirian disesuaikan dengan minat dan bakatnya warga binaan. Ya, sementara ini untuk pembinaan kami itu salah satunya adalah salon, di mana nanti untuk mempersiapkan pada waktu hari H sama H+1 untuk kunjungan video call dengan keluarganya. Jadi mayoritas warga binaan kita ke salon semua. Pak, memang untuk Lebaran tahun ini tidak bisa face-to-face tatap muka ya? Masih belum bisa, belum ada surat edaran dari pusat. Apa solusinya Pak? Solusinya adalah video call melalui, dan kita dikasihkan gratis untuk pelayanan kami.
Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Tim kebanggaan Aremania kembali mengumumkan 2 pemain baru untuk melengkapi skuad guna menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. 2 pemain baru yang didatangkan Arema FC tersebut sebelumnya memperkuat Persita Tangerang. Manajemen Arema FC memperkenalkan 2 pemain baru yang didatangkan guna melengkapi skuad pada kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. 2 pemain baru tersebut yakni Saiful Anwar dan Irsyad Maulana. 2 pemain tersebut sebelumnya memperkuat Persita Tangerang. Penambahan 2 pemain baru tim Singoedan ini didapat berdasarkan permintaan tim pelatih Arema FC. Irsyad Maulana akan mengenakan nomor punggung 88, sedangkan Saiful Anwar bernomor punggung 44. Irsyad Maulana sendiri akan menempati posisi sayap, sementara Saiful Anwar bakal menjadi pelapis Bagas Adi Nugroho atau Sergio Silva di posisi pertahanan. Selain 2 pemain baru yang berhasil didatangkan, Arema FC juga berencana menambah penyerang asing serta pelatih fisik asal Portugal yang memiliki lisensi UEFA B. Sesuai rencana, mereka akan diperkenalkan kepada publik setelah Lebaran. Total hingga saat ini Arema FC sudah memperkenalkan 9 penggawa baru. Sebelumnya, tim kebanggaan Aremania ini sudah memperkenalkan 7 pemain baru, diantaranya Evan Dimas, Adam Alis, Gian Zola, Randy Karama, Hani Sagara, Hashim Kipu, dan Ilham Udin Armai. Musim ini sebanyak 27 pemain, ya. Dengan harapan 3 pemain yang akan datang, 1 pemain adalah striker asing yang sedang berkomunikasi dengan Pak Manajer. Terus kita mencari striker sesuai dengan kebutuhan tim, sesuai dengan gaya bermain dari pelatih, pemain yang memiliki insting gol yang tinggi dan juga memiliki kecepatan. Ya, jadi rencana juga akan kita umumkan setelah Lebaran di pertengahan bulan Mei maksimal untuk penyerang asing dari Arema. Jadi itu, kemudian pihak manajemen resmi sudah mengkontrak ya, merekrut pelatih fisik dari Portugal yang bernama Paulo Urbano Moreira dengan lisensi kepelatihan UEFA B. Ya, jadi pelatih fisik kita memiliki sertifikasi lisensi UEFA B yang akan datang di Malang tanggal 15 atau 16 Mei bersamaan dengan pelatih Coach Almeida. Simon Alfredo melaporkan. Dan laporan perakhiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Wakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Risma Sanwati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.